Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutia Rahmi dengan NIM 19017018. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi sastra Indonesia, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Indonesia, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia pada zaman Madia. Poin-poin materi yang akan saya bahas kali ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama pengertian kebudayaan Indonesia pada zaman Madia, yang kedua pokok-pokok ajaran agama Islam, dan yang terakhir masuknya agama Islam ke Indonesia. Langsung saja simak videonya. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian kebudayaan Indonesia zaman Madia. Zaman Madia merupakan zaman di mana dimulai datangnya agama Islam serta pengaruh agama Islam menjelang akhir Majapahit hingga akhir abad ke-19. Akibat pengaruh Islam, Indonesia mengalami perubahan-perubahan baru sehingga zaman Madia menghasilkan bentuk kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan zaman kuno. Tetapi dasar-dasar kebudayaan yang sudah ada pada zaman Neolitikum, Megalitikum, zaman kuno, atau pengaruh Hindu tetap bertahan pada zaman Madia ini. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pokok-pokok ajaran agama Islam. Pokok-pokok ajaran agama Islam terdapat 3, yaitu akidah, syariah, dan yang terakhir yaitu akhlak. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, akidah sebagai unsur keyakinan memiliki sifat dinamis. Artinya, kuat atau lemahnya akidah tergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. Apabila dibina dengan baik, maka ia akan kuat. Dan sebaliknya, apa dibiarkan kering, ia tidak akan dapat menopang keislaman seseorang. Akidah yang mempunyai sumber asasi dari Al-Quran merupakan hal yang bersifat teoritis. Kemudian tuntunan pertama kalinya yaitu berupa segala sesuatu yang dipercayai berdasarkan keimanan. Tidak boleh dicampuri dengan keraguan-keraguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Pokok ajaran agama Islam yang selanjutnya yaitu syariah. Syariah merupakan perintah atau hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau iman dan ibadah, serta hubungan kemasyarakatan atau sering disebut juga dengan muamalat. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan atau kesehariannya. Syariah Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok ajaran agama Islam yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak merupakan suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa kepada pilihan yang benar atau disebut juga dengan akhlak baik, dan pilihan yang tidak benar atau sering disebut juga dengan akhlak jahat. Setelah materi pokok-pokok ajaran agama Islam, kita masuk pada materi masuknya agama Islam ke Indonesia. Menurut sejarawan Indonesia, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim. 3 fase Islamisasi Nusantara. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Dan yang terakhir, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran-saluran Islamisasi Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak bermukim di pesisir, dan kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid. Yang kedua, saluran perkawinan. Penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari saudagar Muslim yang bisa dikatakan memiliki lebih banyak kekayaan dari penduduk pribumi. Dan saluran yang terakhir yaitu saluran pendidikan. Munculnya pesantren-pesantren oleh para ulama yang berdakwah ke tempat lain untuk mengajarkan Islam. Selain dari 3 saluran tersebut, terdapat saluran lainnya yaitu saluran kesenian dan saluran politik. Terdapat 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat,
yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Snok Hurgronji menyatakan masuknya Islam yang berasal dari Gujarat berdasarkan yang pertama, kurangnya fakta tentang peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Dan yang kedua, hubungan dagang Indonesia dan India telah terjalin sejak lama. Dan yang terakhir yaitu inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera yang memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13 yang berasal dari Gujarat dibuktikan oleh ditemukannya batu nisan Sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Hamka menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yaitu atas peranan bangsa Arab yang pertama kali membawa agama Islam ke Indonesia. Teori yang terakhir yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa kebudayaan Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura merupakan hari peringatan kematian syahidnya Husain. Selanjutnya adanya persamaan antara ajaran Sheikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi dari Iran Al-Hallaj. Dan yang terakhir, penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengejaan bahasa Arab. Sekian video kali ini, yaitu pembahasan mengenai materi masuknya agama Islam ke Indonesia pada zaman Madia. Saya Mutia Rahmi. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.